saya tanya Pak Zona, kita harus buat satu tagline khusus untuk Madura ini. Salah satunya adalah Direction to Elaborate All Resource. Dan juga bagaimana kita harus melakukan kesinambungan dengan teritori kita yang tangguh ini, tough teritori, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu dan semangat pagi. Kembali lagi di studio 3 Karma TV bersama saya, host magang Dwi Valentino. Kali ini kita kedatangan tamu yang cukup spesial. Bukan kali yang pertama beliau datang ke studio Karma TV. Ini sudah kali yang kedua beliau mampir ke studio. GMT Asuramadu, Bapak Saldi Yusuf. Langsung saja kita sambut beliau, Bapak Saldi Yusuf. Selamat pagi Bapak. Silakan duduk. Oke, terima kasih. Ini ngehalangin nggak? Enggak. Saya rasa cukup sih, Oke. nggak ngalangin ya. Cukup, Ibrahim ya. Oke. Gimana Pak kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, terima kasih. Pagi yang cerah, hangat badan pagi. Sudah berapa kali Bapak ke Madura? Secara resmi 2 kali, pada saat awal Januari kemarin, dan yang kedua sekarang. Walaupun sebelumnya sempat juga survei ke sini, walaupun tidak resmi ya. Waktu itu. Survei? Iya, survei. Survei dalam Iya. rangka mengenal teritori Madura. teritori Suramadu. Oke, Bapak, saya sempat dengar cerita ini Bapak Iya. juga seorang pelari. Oh. Nah, Alhamdulillah. sudah nyoba trek lari di Madura? Saya setiap 2 kali kunjungan resmi ke sini, 2 kali sempat bermalam di sini. Setiap pagi bangun pagi itu mungkin sinyal tubuh saya itu sudah membangunkan saya untuk melakukan aktivitas. Dan pagi tadi sama seperti pagi yang kemarin, saya sempatkan berlari setelah sholat subuh. Jam 4:30 saya keluar. Rute yang diambil juga nggak jauh-jauh juga, sekitaran Pamekasan di jalan rayanya. 10 kilo saya tempuh dalam waktu 1 jam 6 menit. Ini bagian ritual pagi ya, supaya semangat dan endorfin saya bisa terisi baik sehingga dalam melakukan aktivitas 1 hari penuh ini bisa terjaga stamina-nya. Berarti sangat rutin nih Bapak melakukan. Alhamdulillah, walaupun 1 pekan ini sejak tanggal 8 Maret kemarin belum sempat berlari lagi. Nah, kesempatan pagi hari ini saya gunakan waktu yang baik di Madura, di Pamekasan untuk memulai lagi lari pagi saya. Oke. Untuk lari sendiri beda lokasi? Apakah juga beda? Ini yang menarik ya teman-teman. Olahraga berlari, bersepeda, atau olahraga lain yang kemudian membuka mata, pikiran kita, aktivitas kita langsung bersentuhan dengan alam, itu memaksa kita mencoba arah atau rute-rute baru. Ya, kalau sebelumnya saya menikmati rute di persawahan, di perkebunan. Tadi pagi saya juga menikmati rute yang sama, tapi di lokasi yang berbeda, gitu ya. Saya lupa tadi, pokoknya dari depan hotel di Odaita, Pamekasan, belok ke kanan ke arah alun-alun Arek Lancor, nanti belok ke kanan jalan stadion, muter lagi terus ke arah Nyalahan apa namanya itu. Nah, kemudian kembali lagi ke hotel. Rute yang ditempuh memang, jadi terus terang nih teman-teman, setiap ada tempat baru saya sempatkan buka Google Map, saya buka rute yang saya bisa tempuh, saya cari jarak yang maksimal 10 kilo, jarak tempuh yang tidak lebih dari 1 jam, yang kemudian memastikan saya tidak tersesat gitu ya. Karena dengan adanya Google Maps juga alhamdulillah, dan itu ternyata saya menemukan banyak tempat baru. Madura bersyukur ya teman-teman di Pamekasan ini khususnya bisa menikmati oksigen yang berlimpah ya. Masih jauh dari
polusi udara, polusi dari pabrik, khususnya dari kendaraan bermotor. Itu yang penting buat kita nikmati di tempat yang seperti ini. Iya, memang Madura ini masih kendaraan juga tidak terlalu banyak, pabrik juga tidak terlalu banyak. Saya rasa udaranya cukup segar lah untuk olahraga ya. Alhamdulillah. Oke. Pagi hari ini Pak, kita mau bahas sebuah materi mengenai program Telkom Akses Nasional. Siap. Yaitu Grade 9. Yep. Ya. Oke, mungkin tim kreatif bisa dibantu materinya. Oke. Wah, ini betul-betul ini ya, kreatif ya. Iya, tidak ditampilkan dalam bentuk visualisasi digital, tapi dalam bentuk fisik. Grid 9. Grid 9. Ya, ada 9 kata penting. Nanti saya coba bantu jelaskan satu persatu teman-teman. Grid 9 ini merupakan salah satu program Telkom Akses Nasional, di mana grid itu maksudnya adalah kejayaan kita, kemapanan kita, keberhasilannya PT Telkom Akses di tahun 2021 ini. 9-nya itu sendiri menunjukkan usia kita yang ke-9 ya. Di tahun 2021 ini adalah usia PTTA di 9 tahunnya. Dan kita berharap warna emas ini menunjukkan keemasan masanya PTTA di tahun 2021 ini. Keberhasilan kita sepanjang 9 tahun ini memberikan hasil yang cukup signifikan. Oke, kita turunkan satu persatu. Di sini aja Mas. Oke. Mas, nggak apa-apa. Oke, siap. Saya bantu jelaskan. Ini udah mulai langsung saya betul jelaskan atau Mas ada yang mau ditanya? Langsung jelaskan biasa. Oke, teman-teman, ini bentuk tatanan penjelasan terkait dengan Grid 9. Jadi ada Grid 9 tahun 2021, gambar kemasan kita menonjol, artinya ini mencerminkan bahwa Telkom Akses toward 9 years of age to deliver Grid CX. Jadi menuju usia 9 tahun di mana kita akan memberikan yang terbaik untuk mendeliver customer experience. Jadi tagline-nya adalah customer experience ya. Mulai dari G, gaining the radical improvement on quality of service to deliver best customer experience. Jadi kita coba memberikan banyak hal terkait dengan improvement kita yang radikal ya. Kenapa disebut radikal? Karena ini sangat mendasar. Apa salah satu contohnya adalah new code of conduct and new SOP ya teman-teman, new COC dan new standard of operational procedure. Jadi ini merupakan bagian program kita yang kita sudah laksanakan di pertengahan tahun 2020 lalu, yang kemudian akan berlanjut terus di tahun 2021 ini. Ini sasarannya adalah untuk mencapai beberapa kinerja KPI kita, khususnya terkait dengan operation ya. Berikutnya adalah rising strategic partnership through competency and capability improvement. Jadi ini bagian dari kerjasama kita, partnership kita dengan para mitra, baik mitra IOAN, mitra provisioning maupun mitra OSP kita. Karena kita harus jaga ekosistem kita harus jaga komunitas kita harus jaga environment bisnis kita. Telkom menunjuk Telkom Akses itu bukan karena dianggap Telkom tidak punya kompetensi yang bagus dengan Telkom Aksesnya sendiri, dengan jaringan aksesnya, tapi mereka merasa bahwa ekosistem yang dibangun harus melalui satu entitas berbeda dibanding dengan Telkom Group, maka dibangunlah waktu itu Telkom Akses. Yang ketiga, yang huruf E-nya, enhancing quality of fixed broadband deployment, artinya kita harus pastikan bahwa kita menggelar jaringan fiber access, fiber to the home-nya, FTTH-nya, fiber optiknya, itu harus memenuhi standar-standar yang diakui secara industri, termasuk dalam ini standarnya Telkom maupun standar internasional dari FTTH. Siapa yang terlibat di sini adalah Direktorat Construction, ya, di mana memastikan bahwa investasi yang diterapkan oleh Telkom, jaringan yang digelar oleh Telkom Akses itu berkualitas dan sesuai dengan standarnya. A-nya, Achieving Excellent Financial Management. Nah, ini juga penting nih teman-teman. Setelah kita bangun customer experience, setelah kita deliver partnership-nya, dan juga kita pastikan jaringan tergelar dengan baik, harus kita jaga juga kualitas keuangannya. Artinya apa? Investasi atau yang biaya yang dikeluarkan itu harus sebanding dengan pengembaliannya, return-nya, gitu kan. Apa yang diterima oleh Telkom juga harus lebih baik daripada yang kita berikan. Ini yang bertanggung jawab KPI di sini adalah Direktorat Finance, ya. Yang berikutnya adalah thriving business portfolio by leveraging internal capability. Nah, ini menarik nih. Huruf T di komponen 5 huruf ini yang terakhir itu adalah memastikan bahwa kita punya kemampuan internal capability, di mana salah satunya adalah Fiber Academy. Fiber Academy akan kita bangun di 61 wilayah di seluruh Indonesia ini menjadi lembaga sertifikasi
profesi atau LSP. Jadi kita akan punya kemampuan menerbitkan sertifikat ya yang berlaku secara nasional yang ditetapkan oleh Badan Sertifikasi Nasional Profesi BNSP. Ya, nah ini bagian strategik yang sangat dominan karena tidak ada industri yang mampu membangun kemampuan akademik kecuali Telkom Akses. Siapa saja coba yang kita lihat di sini? Garuda dia punya, tapi dia hanya punya di satu tempat di Jakarta, ya kan? Pertamina dia juga punya, dia hanya punya di Cepu, misalkan gitu, tidak di seluruh wilayah. Sementara Telkom Akses punya di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di ujung Sorong maupun yang di Sabang di Aceh sana, gitu loh ya. Nah ini grid-nya ya, siapa saja yang terkait di sini ada. Nah nanti kita lihat lagi yang berikutnya, ini yang 9. Nah ini teman-teman. 9 itu terdiri dari 4 huruf N-I-N-E. 9. New Implementation of Integrated and Digitalized Model in Managing Access Network Operation. Apa yang dijelaskan di sini? Ini adalah fungsi yang dibangun oleh TA kemarin, namanya Telkom Access Command Center. Jadi kita punya command center yang diletakkan di Legok secara nasional, bisa mengcover seluruh kinerja alat-alat produksi yang dibangun oleh Telkom, ya, termasuk kerjasama dengan Pertamina, contohnya gitu. Kita bisa monitor kondisi SPBU di seluruh Indonesia, sehingga bisa menjaminkan semua pasokan BBM yang ada di Pertamina itu bisa dimonitor secara nasional. Ya, siapa yang bertanggung jawab sini? Kembali lagi ini adalah operation dan bagian diagnostic surveillance di tempat teman-teman di CACC. Ya, harus paham ya teman-teman. Namanya New Implementation of Integrated Digitalized Model in Managing Access Network Operation itu relevan atau related dengan Telkom Access Command Center. Ini salah satu ikon yang dibangun oleh Telkom Access yang terus terang mendapatkan kredit, mendapatkan penghargaan dari 2 BUMN terbesar di Indonesia. Satu yang pertama kunjung ke lokasi adalah Dirut dan Direktur Retailnya Pertamina. Ya, yang kedua adalah Dirutnya Telkom. Bayangkan 2 BUMN terbesar di Indonesia itu mengunjungi salah satu anak perusahaannya Telkom yang ada di Legok, dan itu adalah kita nih. Kalau nanti dilihat di lokasi itu yang seragam merah putih ini yang menjadi operatornya di sana. Ya, ini kebanggaan kita. Ya, nah berikutnya betul. Berikutnya yang I, Intensifying People Development through Expertise and Leadership Program. Jadi ini teman-teman, bagian dari program pengembangan kapasitas dan kapabilitas tenaga kerja kita itu melalui peningkatan keahlian, kemampuan, capability teman-teman. Ada 2 jenis program yang digunakan di sini. Adalah pertama adalah terkait dengan expertise-nya, keahliannya. Salah satunya adalah teman-teman yang ahli untuk melakukan penyambungan kabel, jointer. Itu akan kita tingkatkan. Tidak hanya dia mengerti tentang penyambungan kabel, tapi dia juga tahu cara alat-alatnya bekerja dengan baik untuk menyambung kabel itu. Itulah dibangun expertise-nya. Kedua adalah kemampuan leadership-nya, gitu loh. Jadi teman-teman bekerja di lapangan itu tidak hanya dengan alat, gitu kan, pasti dengan tenaga kerja yang lain. Nah itu harus dibekali dengan kemampuan leadership-nya, kemampuan communication skill-nya, kemampuan soft skill-nya, kemampuan untuk bisa membawa semangat yang sama kepada seluruh jajaran tenaga kerjanya. Dibangunlah namanya leadership program. N yang kedua, Nurturing Effective Organization by Implementation Human Capital Best Practice and Right Size Organization and Culture Activation. Dulu kami yang di HC Service Management, di HC Strategic Management itu mendeliver struktur organisasi yang sesuai dengan dinamika perusahaan. Kita bangun dulu namanya Direktur Operation East dan West, ya. Tapi kemudian dinamika perusahaan berubah, bahwa ternyata fungsi construction juga ada dominasinya. Harus ada punya kontrolnya, ada peran yang utama. Seperti contohnya adalah pekerjaan manage operation atau integrasinya SPBU, gitu kan. Kita nggak bisa gabungkan antara S dan West, kita bedakan East dan West. Kita harus samakan itu. Makanya kemudian berdirilah Direktur Operation. Ya, yang sama Direktur Construction, ya, yang sama yang sebetulnya siklus ini sudah terjadi periode sebelumnya. Nah, disinilah peran kita di sisi HO membangun kebutuhan organisasi sesuai dengan kebutuhan industrinya, kebutuhan bisnisnya. Jadi kita harus mengukur sejauh mana organisasi ini berjalan dengan efektif, bagaimana kita melihat bahwa praktek-praktek di lapangan terkait dengan struktur organisasi ini berjalan sesuai dengan kebutuhan, bagaimana dinamika yang terjadi di lapangan tidak memaksa organisasi
berlaku secara kaku, tapi harus berlaku secara dinamis. Ya, ini pekerjaan dari teman-teman di Direktur Human Capital dan Strategi. Dan terakhir, ensuring fitted and digitize business process. Jadi kalau teman-teman perhatikan, industri kita itu sangat lekat dengan industri yang patuh atau taat dengan proses yang berlaku. Jadi tidak boleh kita melakukan improvisasi, ya, kita tidak boleh melakukan inisiatif-inisiatif tertentu karena sesuai dengan kebutuhan kita di lapangan. Enggak, kita harus patuh dengan bisnis proses yang ada. Ya, kenapa teman-teman bekerja itu kita punya namanya dokumen-dokumen instruksi kerja, kita punya namanya dokumen-dokumen prosedur kerja, kita dijaga dengan baik lewat ISO, kita dijaga melalui internal audit, gitu kan. Nah, itu ada aturan-aturan bisnis proses yang mengatur. Nah, bisnis proses yang kita buat sekarang ini itu tidak lagi monoton, tapi kita sesuaikan dengan kondisi di lapangan dengan cara kita digitaskan itu, kita buat menjadi satu aplikasi yang bisa setiap saat itu diperbaiki bisnis proses yang ada. Jadi tidak menjadi satu bisnis proses yang kaku yang baru diperbaiki setelah sekian tahun gitu loh. Tapi kita bisa lakukan perbaikan ya dalam periode waktu yang cukup sangat singkat gitu loh. Nah, jadi ke-9 program ini, Grid 9, Grid dan 9 itu merupakan bagian dari program yang ditetapkan oleh Telkom Access, yang ditetapkan oleh CEO kita sesuai dengan amanah yang ditetapkan oleh Telkom melalui Telkom Click di awal tahun 2021 kemarin, di mana Telkom sudah menetapkan namanya Win Digital, diterapkan juga di Direktorat Konsumennya Telkom, yang kemudian di bawahnya sendiri Telkom Access menerapkan istilahnya Grid 9 ini, gitu loh. Nah, semangat dari Grid 9 ini harus dipahami oleh teman-teman sekalian, bahwa semangat Grid 9 ini merupakan dari semangat yang secara kendali ada di fungsi HO atau ada yang fungsinya di kita. Itu kira-kira Mas Dwi ya. Jadi patut dipahami jika memang ada yang perlu diketahui lebih lanjut, materi yang dibutuhkan juga sudah tersedia di online dokumentasi kita lewat portal. Oke, jadi Grid 9 ini program yang harus setiap insan warrior access mengetahui dan melakukannya, Pak. Betul. Oh iya. Ini tadi kalau saya perhatikan itu sebenarnya yang saya masih penasaran itu terkait ini, Pak. Ajang inovasi gimana, Pak? Grid 9 ini untuk inovasinya apakah kira-kira gimana? Jadi gini teman-teman, Grid 9 ini adalah program yang dilakukan atau yang ditetapkan oleh HU, oleh Dirut kita, Pak Sandy Saalino, itu untuk mengawal seluruh KPI kita, seluruh program RKAP kita itu di jalan yang benar, di track yang benar. Di situ ada fungsi Direktorat Operation, ada fungsi Direktorat Construction, ada fungsi Direktorat Human Capital Strategi, Finance, extensi gitu kan. Nah, di dalam lingkup itu sebetulnya dengan fungsi-fungsi yang ada nanti akan diterjemahkan secara spesifik ya, secara sesuai dengan kebutuhannya di masing-masing direktorat. Direktorat Operation dia akan kawal terkait dengan customer experience, dia akan kawal terkait dengan quality of delivered fixed broadband-nya gitu kan, Human Capital terkait dengan organisasinya gitu kan, Finance terkait dengan kemampuan good finance-nya gitu kan, termasuk esensinya terkait dengan partnership-nya gitu kan. Nah, dengan kondisi seperti itu sebenarnya kita sudah pastikan bahwa masing-masing direktorat punya program, termasuk dalam hal ini setelah Direktorat Operation punya program, di masing-masing teritori punya program juga, gitu ya, ya kan? Contohnya apa nih? JBN, Jatim Banus nih, Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara. Itu secara proaktif, secara kreatif, gitu ya, menciptakan tema untuk program di tahun 2001 itu namanya Perfect. Nah, artinya apa? Pak Arief Wibisono selaku OSM itu menyadari bahwa apa yang ditetapkan oleh Telkom untuk memastikan menjadi the grid di usia ke-9 tahunnya atau Grid 9 itu harus didukung secara teritori di bagian kita di Jatim Banus itu dengan bekerja secara perfect gitu loh, ya kan? Nah, dari perfect itulah kemudian itu bisa mendukung mendeliver target-target yang memang dibutuhkan, ya kan? Terus dari bawahnya kita nih selaku Suramadu nih, ya kan? Surabaya dan Madura, Jatim Saltu juga. Kita harus punya sesuatu yang menunjukkan kita juga punya program gitu ya, yang mendukung keberhasilan perfectnya Pak Arief gitu ya.
Bukan artinya berbeda, tapi kita mendukung. Kenapa? Kita juga punya target gitu. Nah, target kita terjemahkan dengan istilahnya Suramadu. Ya, S-nya apa, U-nya apa, R itu kemarin sudah kita bahas, tapi intinya kita punya program di situ. Nah, menjawab pertanyaannya Mas Dwi tadi terkait dengan inovasi. Ya. Dengan pergerakan dari programnya di HO, Grid 9, atau program Telkom Akses secara nasional, diterjemahkan menjadi Perfect Jatim Bangun, diterjemahkan Suramadu, itu perlu sesuatu yang berbeda, punya sesuatu yang menyemangati teman-teman untuk bisa mencapai target itu dengan hasil yang baik dan qualified. Ya, terus terang, pedoman kita jelas ya bahwa RKAP itu sudah ditetapkan. Nah, caranya kayak gimana? Nah, kita harus kembangkan cara-cara yang tidak normal, artinya bukan cara-cara yang biasa. Karena target kita ini target yang menantang, bukan target yang mudah. Ya, karena tahun lalu kita bisa mencapai target yang luar biasa, rasanya kembali lagi target yang ditetapkan di tahun ini nggak mungkin lebih kecil dari tahun lalu kan, mesti lebih besar. Nah, itu perlu satu program yang memancing teman-teman bekerja secara kreatif. Nah, inovasi itu akan timbul pada saat kita sadar kita tidak bisa bekerja dengan cara biasa. Nah, saya yakin teman-teman sudah banyak melakukan hal-hal yang di luar perencanaan, di luar kemampuan kita saat ini, dan itu hanya bisa diciptakan melalui kemampuan teman-teman menyampaikan inovasinya. Beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan masukan gitu ya dari tim di Surabaya Utara mengusulkan gitu kan bagaimana cara kita meningkatkan kualitas jaringan underspec ya dengan cara melakukan proses pengukuran rutin sehari 2 kali loh. Saya bilang bagus, tinggal caranya kayak gimana? Oh ada Pak, caranya seperti ini. Terus gimana cara mendokumentasikannya? Oh Pak, ada cara dokumentasinya seperti ini. Ternyata semua jawaban saya itu mereka sudah, semua pertanyaan saya mereka sudah punya jawabannya. Ah kayak gitulah yang saya perlukan. Saya bilang gitu. Kita bangun kreativitas yang berhubungan dengan operasional kita di lapangan. Tapi bukan kreativitas atau inovasi yang seolah-olah tanda kutip breakthrough tapi tidak bermanfaat dengan operasional kita. Ya silahkan saja Anda berinovasi untuk hal itu, tapi yang relevan dengan kemampuan operasional itu yang lebih penting. Dan itu akan diambil oleh perusahaan bahwa kita memang berpikir yang baik untuk kelangsungan kebaikan perusahaan. Gitu kira-kira. Itu ya teman-teman ya, Grid 9. Teman-teman Warrior Akses senasional wajib paham. Kalau nggak paham silahkan diputar-putar ulang video ini. Pahami sampai paham. Ya, itu teman-teman. Dan jangan lupa untuk berinovasi karena dengan inovasi pekerjaan kita yang sulit jadi mudah. Ya, itu. Sebelum kita selesai Pak, ini kami dari tim kreatif itu punya hadiah. Oke. Bisa dibantu tim kreatif? Ini Pak, ini khusus untuk Pak Saldi. Ini adalah kaos kreatif Retail Madura. Ini, wah, ada tulisannya. Ini kalau kayak gini nih saya udah kayak Mas Menteri. Tahu Mas Menteri yang dimaksud? Mas Menteri Sandiaga Uno. Karena dia tuh sering ngangkat-ngangkat hal seperti ini, ya. Ini menarik teman-teman, ya. You say I dream too big, I say you think too small, ya. Ini jargon yang bagus, ya. Menyemangati kita bahwa kita jangan minder, jangan merasa menjadi orang yang berbeda kalau kita mempunyai pikiran-pikiran yang agak nyeleneh, gitu ya. Tapi kembali, inovasi atau kreativitas yang kita bangun itu harus memberikan hasil yang bagus juga untuk perusahaan, ya. Bukan inovasi yang menurut kita selera kita, bukan, tapi harus berhubungan dengan kinerja yang bagus untuk pencapaian KPI di perusahaan. Terima kasih teman-teman Retail Madura. Bener loh, saya kerasa kayak Sandiaga Uno. Ya. Karena dia sering loh mempromosikan hal seperti ini. Dia UKM gitu ya, termasuk industri kaos, sepatu gitu kan. Terima kasih teman-teman. Siap. Ini ukurannya pas ini. Ukurannya M Pak. Iya. Karena saya dulu XL, sekarang nggak M. Terima kasih teman-teman. Oke, mungkin terakhir Pak, sebelum kita tutup, ini kan bulan-bulannya sudah mendekati bulan Ramadan. Alhamdulillah. Nah, ini terkait aktivitas pada bulan Ramadan, khususnya olahragawan seperti apa ini? Gimana kira-kira saran dan masukan untuk teman-teman ketika nanti memasuki bulan Ramadan, seperti apa Pak? Prinsipnya teman-teman, mulai dari sekarang, saat kita meninggalkan Ramadan tahun lalu, ada rasa yang mungkin kita rasakan berbeda ya pada saat akhir bulan Ramadan itu atau hari terakhir menjelang berakhir Ramadan, perasaan enggak
perasaan ingin kembali lagi ke awal Ramadan gitu ya, dimana kita bisa menikmati suasana religius kita, suasana batin kita, suasana fisik kita yang kemudian memang di tahapan yang sangat memberikan kesempatan kita untuk merefleksikan diri kita seperti apa gitu kan. Nah kemudian sekarang kita punya kesempatan untuk ketemu lagi dengan Ramadan yang sering kita diingatkan bahwa ya Allah berikan kesempatan saya untuk ketemu di Ramadan tahun depan. Dulu di akhir Ramadan kan seperti itu kita omongkan. Nah sekarang ini udah di depan mata nih teman-teman. Tinggal beberapa hari lagi, tinggal beberapa saat lagi kita akan ketemu Ramadan. Niatkan kita untuk melaksanakan ibadah dengan baik di bulan Ramadan. Ya, semoga dengan niat baik, dengan niat yang kita akan laksanakan ibadah di bulan Ramadan itu memberikan hasil yang optimal. Karena janjinya apa? Akan dihapuskan semua dosa kita, ya, akan dihapuskan semua kesalahan kita, sehingga kita akan terlahirkan menjadi seorang yang fitri. Makanya sebutnya Idul Fitri ya, sesuatu yang kembali suci gitu kan. Nah itu yang menjadi tujuan kita. Nah bahwa kemudian ada beberapa aktivitas kita yang juga jangan sampai terganggu, betul ya. Apalagi suasana lagi pandemi seperti ini, kita harus jaga kualitas kesehatan kita ya. Sempatkan kita untuk melakukan kegiatan olahraga, tapi dengan kadar yang normal ya, dengan kadar yang pantas gitu loh ya. Yang biasa olahraga lari gitu kan, ya tetaplah berolahraga lari, tapi kurangi kadarnya. Karena apa? Resiko dehidrasi pada saat bulan Ramadan itu ada ya. Jangan kemudian kita diforsir. Pada saatnya kita harus istirahat, ya kita istirahat. Pada saatnya kita harus bergerak, kita bergerak gitu kan. Beda dengan hari biasa, dimana kalau saat kita haus kita boleh minum kan. Tapi kalau di bulan puasa ya kalau saat kita haus kita harus tahan sampai kita waktunya berbuka gitu kan. Nah tolong tetap jaga kualitas kesehatan kita, tetap berolahraga, tetap istirahat pada waktunya, tetap menjaga asupan makanan nutrisi yang baik ya. Dan yang paling penting sudah mulai menyusun jadwal kegiatan ibadah kita ya. Yang rencananya ingin menghatamkan Al-Quran sudah mulai disusun dari sekarang gitu kan, berapa banyak halaman Al-Quran yang akan kita baca. Yang ingin melakukan sholat malam tambahan ya sudah mulai mengatur jadwalnya, mengatur di alarm handphonenya gitu kan. Yang ingin melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial ya, memberikan sedekah, memberikan makanan berbuka, saya yakin teman-teman sudah punya program-program seperti itu ya, sudah mulai disiapkan. Dan kesempatan ini bukanlah kesempatan yang bisa dinikmati oleh semua orang ya. Banyak kejadian menjelang beberapa hari Ramadan umur kita nggak nyampe ya, betapa menyesalnya gitu ya, sementara persiapan atau keinginan kita untuk ketemu Ramadan itu tidak ketemu gitu kan. Nah, tapi kembali lagi dengan niat ibadah, insya Allah ya teman-teman bisa melaksanakan semuanya ini sehingga bisa memberikan keyakinan bahwa kita melaksanakan ibadah lillahi ta'ala karena Allah semata, sehingga hasilnya pun juga itu akan bergandakan amal, sehingga dicatatkan menjadi manusia yang kembali ke fitri, manusia yang kembali suci, yang dihapuskan segala dosa maupun hilafnya. Amin. Gitu ya kira-kira disampaikan. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Saad Yusuf. Jangan lupa teman-teman ya, jangan sia-siakan kesempatan kita bertemu dengan bulan Ramadan ya. Manfaatkan sebaik mungkin rekan-rekan. Baik, mungkin itu saja Pak. Terima kasih atas kunjungannya kali ini ke Witel Madura. Iya. Ya. Ini nanti rencananya langsung kembali ke Surabaya. Ya, banyak mulai lagi aktivitas lainnya. Tapi tetap saya mencoba menjadwalkan kegiatan rutinnya teman-teman Madura. Saya ingin sampai ke ujung Sumeneb sana ya. Pengen banget saya dengar kabar Sumeneb malah memang yang terbaik yang ada di Madura sebetulnya. Ya. Mungkin ini bagian bentuk kepedulian kami di level manajemen untuk memberikan apresiasi lah teman-teman yang di tempat yang jauh ya, tempat yang mungkin secara waktu membutuhkan waktu untuk menempuh lokasi tersebut. Ada pesan Pak untuk teman-teman Madura? Oke, baik, terima kasih. Izinkan saya mengucapkan terima kasih ke teman-teman Madura yang telah berhasil mencapai KPI operasional yang terbaik saat ini, bukan saja di Jawa Timur, Bali Nusa Tenggara atau Regional 5 Jawa Timur, tapi secara nasional, khususnya untuk Witel C gitu kan. Kita memang mendukung sangat keberhasilan Telkom
kita tidak berdiri sendiri sebagai Telkom Akses, tapi kita berdiri sebagai supportnya Telkom Group, dalam hal ini Telkom Retail, sehingga apapun yang dihasilkan yang terbaik untuk Telkom Retail itu memberikan kebahagiaan buat kita. Dan khususnya Madura, ini merupakan kontribusi teman-teman sekalian ya yang bekerja di operasional, yang menunjukkan bahwa hasil kinerja yang terbaik itu tidak akan mengurangi kembali ke kitanya, gitu ya. Artinya apa yang kita hasilkan yang terbaik, insya Allah akan dicatat menjadi sesuatu yang baik juga, dan kinerja perusahaan kita juga akan terbukti lewat keberhasilan teman-teman di Madura. Itu kira-kira yang saya sampaikan. Tetap semangat. Tadi saya dengar yang semangat pagi itu dijawab apa ya teman-teman Jawa Madura ya? Semangat pagi itu kita jawabannya adalah pagi Madura juara, say no to unspec. Oke, luar biasa. Makanya saya sempat ternyuh karena selama ini kalau dijawab itu semangat pagi sudah gitu ya. Iya. Nah, kalau ini ternyata Madura juara, zero unspec. Say no to unspec. Say no to unspec, wah luar biasa ya. Madura juara, say no to unspec. Ya, betul. Jadi memang harus ada semangat yang di bawah sadar kita itu terngiang-ngiang ya, terngiang-ngiang karena setiap kali kita bekerja ternyata say no to unspec, Madura juara. Itu yang kemudian memberi semangat kita ya. Saat kita terpuruk, saat kita tidak berhasil mencapai target, kita teringat, Madura harus juara. Bangkit kembali semangat kita karena kita selalu ingatkan bahwa kita harus menunjukkan Madura juara, say no to unspec. Oke, luar biasa. Semangat teman-teman Madura. Siap. Terima kasih Pak Saldi atas kunjungannya. Sekian rekan-rekan video kita pada hari ini. Jangan lupa share, like, dan subscribe channel Karma. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat pagi. Madura juara, say no to unspec.